terkait dengan hal-hal yang disampaikan pada waktu Zoom kemarin. Jadi memang dari Zoom yang dilakukan oleh DLH kemarin ada beberapa poin yang agak berbeda dengan kementerian, cuman dari DLH provinsi punya dasar sendiri dan dari kementerian juga ada dasar sendiri, dan akhirnya kami dari pihak kabupaten mengambil jalan tengah. Kita tetap mengikuti provinsi karena untuk pengajuan perpanjangan harus melalui provinsi, dan kita juga tetap mengikuti KLHK sesuai dengan Zoom terakhir yang dilakukan oleh KLHK. Jadi untuk ah, nggih. Jadi ini kemarin waktu Zoom dengan KLHK sudah kami tanyakan terkait batas akhir tanggal berapa untuk perpanjangan, sudah dijawab oleh dari kementerian bahwa untuk pengumpulan 31 Agustus. Seperti yang kami sampaikan dulu waktu pertemuan di ruang rapat DLH. Jadi pengumpulan terakhir 31 Agustus, dan ini tetap batas akhir ketentuan yang sesuai dengan KLHK. Cuman kita kemarin ambil keputusan bahwasanya pengumpulannya tanggal 19 karena untuk mengecek dokumen yang sudah dikumpulkan kira-kira ada kekurangan atau belum atau tidak. Nah, karena teknis dari perpanjangan ini di provinsi ternyata tidak ada penilaian oleh provinsi. Jadi provinsi langsung meneruskan ke kementerian. Jadi provinsi tidak ikut menilai, cuma meneruskan. Kalau untuk skema dari perpanjangan seperti itu. Nah, karena seperti itu, jadi mungkin nanti untuk pengumpulan kita deadline tanggal 26. Jadi kita eh, mundurkan 1 minggu. Jadi nanti ada spare 1 minggu sampai 31 Agustus ini nanti untuk kami cek terakhir kali. Maksudnya kita cek terakhir, jadi nanti kira-kira selama 1 minggu ini kita cek ternyata masih ada kekurangan, masih bisa diperbaiki sampai tanggal 31 Agustus. Dan nanti kalau sudah selesai, sebelum tanggal itu ya langsung dimasukkan ke link Google Drive yang kemarin sudah diinputkan atau didaftarkan. Jadi semuanya tetap melalui link Google Drive tersebut. Jadi sampai tanggal 31 Agustus itu nanti final, tidak, jangan sampai ada yang dirubah-rubah lagi. Ngoten nggih Bapak Ibu, untuk ketentuan batas waktunya seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan data yang dikumpulkan. Nah, kemarin sudah kami sampaikan juga, ini kami tunjukkan untuk dasarnya. Memang waktu Zoom kemarin juga sudah dijelaskan, yang dimaksud 2 tahun terakhir itu data maksimal 2 tahun terakhir. Jadi bukan 3 tahun atau 4 tahun. Jadi batas waktunya di 2 tahun terakhir, tapi dipilih data 1 tahun ajaran yang terlengkap untuk dikirimkan. Kalau Bapak Ibu sudah menyusun 2 tahun, Pak, kami sudah terlanjur menyusun 2 tahun, ya monggo tetap dimasukkan. Barangkali nanti dari tim penilai ada pembandingnya ketika di tahun yang pertama ada yang kurang, nanti bisa dilengkapi di tahun kedua. Tapi kalau misalnya sekolah, Pak, kita hanya 1 tahun, monggo. Dan 1 tahun itu nanti usahakan data yang terlengkap. Seperti itu. Seperti itu, nggih. Nanti kalau mau ditanggapi langsung ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Nanti ini sesinya santai, bisa sambil diskusi nanti, biar kalau memang ada yang ditanyakan atau masih belum paham, monggo bisa langsung ditanyakan. Jadi untuk data 2 tahun ajaran terakhir mulai 21 22 atau 22 23 untuk data yang dikumpulkan. Kalau mau gampang karena tahunnya yang agak dekat dan mungkin datanya lengkap, 22 23 mawon tidak apa-apa.
Untuk data 2 tahun terakhir itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya terkait kuesioner. Kuesioner sudah punya semua nggih. Di Google Drive yang materi Adiwiyata itu ada namanya kuesioner kosong dan folder kosong. Nah, nanti di situ ada kuesioner makro Excel. Nah, nanti jenengan langsung dibuka mawon. Kalau mau sambil praktek di monggo, nanti barangkali biar nggak bingung. Kalau tidak praktek nanti biasanya bingung. Jadi ini tampilan kuesioner makro Excel evaluasi mandiri. Jadi nanti dari kuesioner ini nanti bisa diketahui langsung nilai yang diperoleh oleh sekolah untuk batas penilaian untuk Adiwiyata provinsi minimal 80, kemudian untuk Adiwiyata nasional minimal 90, kemudian untuk Adiwiyata mandiri minimal 95. Jadi di sini nanti keluar poin-poinnya. Nah, nanti di akhir harus memenuhi ketentuan tersebut. Jadi nanti yang Adiwiyata mandiri nanti hasil akhirnya di sini harus 95 minimal. Biasanya kalau di penilaian usahakan nanti yang dikumpulkan jangan mepet nilai 95, tapi harus di atas 95 karena nanti takutnya ketika tim penilai itu menilai dokumen atau bukti dukung yang Bapak Ibu kumpulkan ternyata masih kurang dan itu tidak dianggap bukti, nanti berarti ini nanti bisa berkurang nilainya. Nah, untuk mengantisipasi itu usahakan ini nilainya lebih dari batas minimalnya. Jadi kalau Adiwiyata mandiri ya berarti lebih dari 95, kalau bisa nilainya 100, kemudian kalau Adiwiyata nasional harus lebih dari 90, kemudian kalau provinsi lebih dari 80. Untuk penilaian, kemudian untuk tahapan pengisian. Jadi di sini ada beberapa sheet. Ada sheet penilaian kabupaten kota, kemudian kuesioner, tabel RPP, tabel inovasi, dan resum. Nah, nanti Bapak Ibu yang diisi di sheet kuesioner, tabel RPP, dan tabel inovasi. 3 ini nanti yang Bapak Ibu sekalian isi atau dipenuhi centangannya. Kalau di kuesioner ini nanti tinggal dicentang-centang. Kemudian kalau tabel RPP, jenengan rekap RPP yang sudah terkumpulkan di folder itu jenengan rekap. Nanti RPP kelas berapa saja, mata pelajaran apa saja, kemudian aspek penerapan PRLH yang diintegrasikan itu aspek apa saja, apakah kebersihan, kemudian apakah konservasi air, konservasi energi. Nah, nanti ada di sini semua. Jadi yang pertama diisi di bagian kuesioner. Pertama jenengan ganti dulu ininya, judul kuesionernya. Nah, kalau ini masih Adiwiyata Kabupaten Kota, nah, jenengan kalau sesuaikan dengan Adiwiyatanya. Kalau Adiwiyata Mandiri, jenengan ganti Adiwiyata Mandiri. Kalau Adiwiyata Nasional, diganti Adiwiyata Nasional. Cara gantinya, jenengan klik di judulnya, kemudian dipilih segitiga kecil. Ya, saya besarkan. Segitiga kecil sebelah kanan. Nah, di sini ada tombol yang bisa diklik. Nah, kemudian akan keluar pilihan. Keluar pilihannya nanti disesuaikan dengan Adiwiyata yang diperoleh. Kalau Adiwiyata Mandiri, berarti Adiwiyata Mandiri. Nanti langsung bisa ganti. Dan kalau nasional, langsung diganti ke nasional. Dan salah Adiwiyata Mandiri, kemudian ganti nama sekolahnya. Nah, ini bawahnya nanti ganti nama sekolah, kabupaten, provinsi. Contohnya seperti ini. Jadi nanti tinggal diganti. Ini misalnya UPT SMP N1 6 Gresik misalnya. Kemudian kabupaten
Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Nanti ngeten, nah semuanya ini nanti contohnya dihapus. Kemudian yang berikutnya mengisi daftar pertanyaan sesuai dengan bukti yang ada. Jadi nanti jenengan centang-centang, misal yang pertama terkait dengan standar rencana GBPLHS, apakah disusun berdasarkan EDS dan IPMLH. Kalau memang ada disusun rencana gerakannya berdasarkan EDS dan IPMLH, nah nanti jenengan tinggal dicentang mawon. Nah, dicentang-centang. Kemudian pihak yang terlibat, apakah ada kepala sekolah, apakah ada dewan pendidik, ada komite, ada masyarakat, ada peserta didik, ini semua dicentang. Nah, ini. Dan seterusnya, kemudian dokumen F1 KTSP memuat rencana gerakan PBLHS. Nah, divisi misi apakah tercantum, di tujuan apakah tercantum, di program pengembangan diri apakah tercantum, kalau tercantum semua, jenengan centang. Usahakan kalau jenengan centang ini harus didukung di folder bukti pendukungnya. Jadi misal di folder, nah di sini ada tulisannya bukti disimpan dalam folder rencana gerakan PBLHS. Nah nanti di folder 2 atau folder rencana gerakan, nah di sini nanti jenengan harus tampilkan buktinya juga. Jadi jangan cuma dicentangi tapi tidak ada buktinya di folder. Biasanya seperti itu. Misalnya saya ke bawah lagi, ke bawah, ini untuk RPP, aspeknya apa saja, nah nanti dicentangi, usahakan semua dicentang kalau ada data mandiri. Kemudian tingkat sekolahnya, apakah SD, SMP, SMA, nah, nanti disesuaikan, kemudian jumlah RPP-nya ada berapa, jumlah RPP yang sudah terintegrasi ada berapa. Usahakan satu guru, satu RPP, dan nanti dibagi per guru itu harus mencakup 6 aspek ini, mulai dari kebersihan sampai inovasi. Jadi misalkan ada berapa, ada 6 misalnya, 6 RPP, ya, nanti tinggal ngisi 6 RPP, tingkatnya misal SMP MTS. Kemudian yang berikutnya, buat tabel RPP yang mengintegrasikan aspek penerapan PRLH. Nah, ini nanti jenengan klik buat tabel RPP, lah nanti langsung pindah ke sheet tabel RPP. Nah, nanti ini yang jenengan isi, nomor 1 RPP kelas berapa, mata pelajaran apa, nah, kemudian aspeknya jenengan bisa pilih di sini. Ini nanti sama, untuk bisa diklik ada segitiga di sebelah kanan, nah, nanti disesuaikan apakah masuk aspek konservasi air atau konservasi energi atau masuk pengelolaan sampah. Nah, ini nanti jenengan isi semua sesuai dengan jumlah RPP yang ada di dalam folder, folder 4. Nggih, folder 4. Nah, nanti ini kan ada banyak daftarnya. Nanti jenengan sesuaikan di Excel-nya. Kalau sudah diisi semua, langsung jenengan klik kembali ke pengisian kuesioner. Nanti bisa langsung kembali. Nah, nggih. Kemudian yang berikutnya untuk komponen pelaksanaan. Komponen pelaksanaan yang pertama terkait kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase, unsur yang terlibat dalam kegiatan kebersihan. Nah, nanti ada siapa saja unsur yang terlibat. Nah, nanti tinggal jenengan centang apakah ada petugas kantin, petugas keamanan, petugas kebersihan, orang tua wali murid, peserta didik. Nah, nanti jenengan tinggal centang-centang saja. Nanti di dalam folder juga harus jenengan buktikan ketika jenengan nyentang kepala sekolah. Nah, nanti apakah kepala sekolah memang berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan? Nah, nanti harus ada buktinya, bisa foto, bisa daftar hadir, bisa tanda tangan SK, nah, atau seperti apa. Nah, nanti harus ditunjukkan di folder bukti dukungnya. Kemudian yang berikutnya
upaya pemeliharaan kebersihan, fungsi sanitasi, dan drainase sekolah berupa, nah nanti ini kegiatannya apa saja yang dilakukan untuk aspek kebersihan. Nah, nanti bisa penugasan pada mata pelajaran. Penugasan pada mata pelajaran ini bisa dimasukkan RPP yang dari folder 4 tadi. Nah, jadi tadi kan diminta RPP yang sudah terintegrasi. Nah, itu kan ada penugasannya. Nah, nanti tinggal langsung di-copy dan dimasukkan ke eh, upaya pemeliharaan kebersihan seperti itu. Kemudian penugasan di ekstrakurikuler, misalnya pramuka ada kegiatan bersih-bersih, kemudian pramuka ada kegiatan kerja bakti dan lain sebagainya. Itu nanti bisa masuk ke penugasan pada ekstrakurikuler. Kemudian membersihkan toilet, membersihkan drainase secara rutin, membersihkan ruang kelas, kemudian mengadakan lomba kebersihan kelas, kegiatan Jumat Sabtu bersih, toilet drainase, mengurus septic tank jika penuh. Nah, ini nanti kalau memang sudah dipenuhi semua bisa dicentang. Kalau misalnya ternyata di sekolah ada kegiatan yang lain yang selain yang disebutkan di sini, nah, nanti tinggal dipilih di upaya lainnya. Nanti bisa diklik, kemudian nanti diisi kegiatannya apa. Misalnya pemeliharaan kebersihan itu misalnya ada kegiatan apa yang lain di sekolah. Misalnya biasanya pawai, misalnya ada pawai kebersihan, misalnya di sekolah ada pawai kebersihan kegiatannya, nah nanti bisa dimasukkan di upaya lainnya. Ini juga nanti harus dibuktikan dalam folder bukti dokunya. Jadi jangan cuma jenengan centang menguras septic tank jika penuh. Nah, ternyata di folder bukti dokunya tidak ada eh, bukti dukungnya, nanti di kebersihan sanitasi di sini lah tidak ada kegiatan upayanya, tidak ada upaya membersihkan atau menguras septic tank. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi nanti kalau jenengan centang ya harus jenengan penuhi buktinya. Kemudian yang berikutnya terpeliharanya kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase sekolah. Nah, itu nanti kalau memang sekolahnya bersih. Nah, nanti yang jenengan centang, nanti ditunjukkan dalam bentuk foto-foto. Sekolahnya kondisinya bersih, kemudian drainasenya berfungsi, sanitasinya juga berfungsi. Ya, jenengan nanti penuhi bukti-buktinya di folder kebersihan, sanitasi, dan drainase. Kemudian yang berikutnya komponen eh, pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah upayanya terkait dengan reduce dan reuse. Nah, nanti menggunakan botol plastik untuk media tanam, kemudian minum tanpa sedotan plastik, kampanye tidak menggunakan plastik. Nanti buktinya jenengan harus penuhi semua sesuai dengan ini, sesuai dengan yang dicentang. Seperti itu. Jadi usahakan setiap centangan ini nanti diupaya nanti satu file. Jadi upaya ini membersihkan toilet misalnya, nah, nanti bawahnya apa, bawahnya apa. Jadi satu file itu nanti untuk satu bukti upaya kegiatan yang dilakukan di sekolah. Seperti itu. Nah, nanti tinggal dicentang saja kegiatannya apa saja. Kalau memang tidak ada buktinya ya enggak usah dicentang. Dan kalau ada upaya lainnya juga sama, nanti bisa dimasukkan di bagian bawah. Kemudian yang berikutnya terkait upaya daur ulang sampah. Daur ulang sampah ada mengumpulkan, menyerahkan sampah spesifik kepada pengelola atau pengumpul, membuat kompos cair, kemudian membuat daur ulang sampah kertas, kirim sampah ke pemulung atau bank sampah, kemudian penugasan pada mata pelajaran, penugasan pada ekstra, pemilahan sampah, kemudian kirim sampah plastik ke pemulung, nah, kemudian ada upaya lainnya juga. Nah, nanti disesuaikan dengan bukti dukungnya. Kemudian pihak yang terlibat dalam pemindahan sampah dari sumber ke tempat pengelolaan sampah di sekolah. Nah, nanti apakah pihak-pihak yang di sini, apakah semuanya terlibat, mulai dari peserta didik, kemudian petugas kebersihan, dan kader adiwiyata. Nah, nanti juga harus dibuktikan dalam folder bukti dukung di folder pengelolaan sampah.
Kemudian yang berikutnya jumlah timbulan sampah. Rata-rata jumlah timbulan sampah setelah melaksanakan gerakan PBLHS. Nah, ini tahunnya nanti jenengan sesuaikan, jenengan ganti kalau memang 2122 gitu. Jenengan ganti apa nggak usah diganti, kalau 2223 ya nanti jenengan ganti. Kemudian rata-rata jumlah timbulan sampah per bulan sebelum melaksanakan gerakan PBLHS pada 1 tahun ajaran. Nah, ini nanti juga diisi, langsung diisi di sampingnya nanti berapa. Nah, misalnya sebelumnya misalnya 2000 kilo per bulan, kemudian setelahnya rata-ratanya misal menjadi 20 kilo per bulan. Nah, ini nanti ada ketentuannya. Berapa untuk nilai maksimal jumlah timbulan sebelum dan setelah. Nanti lihatnya di di tata cara penilaian lampiran 5 di peraturan Kepala Badan PSB2 SDM tadi sudah saya masukkan di grup. Nah, nanti di sini ada ketentuan untuk harus berapa persen. Ini kecil ya. Nah, nanti ada di ini persentase pengurangan timbulan sampah melalui 3R. Nah, nanti jenengan bisa lihat semuanya di tata cara penilaian ini, nanti ada mulai dari bukti yang akan dilihat, kemudian verifikasi lapangannya seperti apa, kalau ada verifikasi lapangan, kemudian nilainya berapa. Nah, itu nanti ada semua ketentuannya di sini, jenengan bisa sambil dibaca-baca untuk ketentuan tata cara penilaian. Nah, kembali ke persentase, jadi untuk persentase pengurangannya, nah di sini ada ketentuannya. Jika nilai yang diberikan 5, maka pengurangannya harus di atas 80% antara sebelum dan sesudah. Kemudian kalau nilai 4, jika antara 60-80%, nilai 3, 40-60%, kemudian nilai 2 jika 20-40%, kemudian nilai 1 jika di bawah 20%. Jadi sebelum adiwiyata dan setelah adiwiyata harus pengurangannya di atas 80%. Nah, gimana untuk menunjukkannya? Tadi sudah saya kirim juga. Dan, ya. Rata-rata timbulan sampah. Jadi saya kirim di grup untuk pengisian rata-rata timbulan sampah. Jadi nanti jenengan buat seperti ini saja. Biasanya formatnya seperti ini. Jadi nanti biar nggak bingung. Sebelum melaksanakan gerakan PBLHS. Nah, untuk penghitungan timbulan sampahnya menggunakan rumus 0,2 kilo per orang hari dikali jumlah warga sekolah dikali jumlah hari efektif setahun. Jadi misalkan jumlah orangnya 100, jumlah warga sekolah. Jadi jumlah warga sekolah itu tidak hanya peserta didik, ya, Bapak Ibu. Jadi semua warga sekolah, tenaga pendidiknya, kemudian tenaga kependidikan, TU, kemudian satpam, tenaga kebersihan, petugas kantin. Nah, itu semua dihitung ada berapa jumlah warga sekolahnya, kemudian dikalikan jumlah hari efektif dalam setahun. Nah, misalnya setahun ada 300 hari misalnya. Nah, nanti tinggal dikalikan 0,2 dikali 100 dikali 300.
6.000 kilo per tahun. Nah, kemudian tinggal dibagi, dijadikan kilogram per bulan. Jadi 50 kilogram per bulan. Ini nanti rata-rata di 500 kilogram per bulan. Nah, ini nanti yang dimasukkan di rata-rata jumlah timbulan sampah per bulan sebelum melaksanakan gerakan PBLHS. Nah, nanti dimasukkan di sini. Kemudian setelah melaksanakan gerakan PBLHS-nya nanti dimasukkan di tabel. Nah, nanti ini dipilih jenengan 2021 atau 2022, 2023. Nah, nanti jenengan pilih sesuai dengan tahun ajaran yang digunakan. Nah, nanti disusun per bulan. Per bulan mulai dari bulan Juli sampai Juni. Langsung saja totalnya berapa. Kalau jenengan mau di bagian organik dan organik di monggo. Cuman kalau mau lebih mudah langsung di total jumlah timbulannya nggak perlu dibagi antara organik dan anorganik. Nah, nanti jumlah timbulannya berapa? Nah, ini jenengan perkirakan saja kalau memang tidak ditimbangi atau dihitung, nah jenengan perkirakan saja kira-kira berapa rata-rata per bulannya. Rata-rata per bulannya berapa? Nah, nanti pengurangannya berapa? Nanti usahakan pengurangannya harus hasil akhirnya di atas 80%, 81% minimal. Seperti itu nggak untuk timbulan sampah. Kemudian, nah nanti ketemunya berapa? Nah, nanti ini harus 80, di atas 80%. Kemudian yang berikutnya kegiatan penghijauan. Untuk aspek penanaman pemeliharaan pohon, nah kegiatan penghijauan, kegiatannya meliputi penanaman, pemeliharaan, dan pembibitan. Nanti juga harus dipenuhi folder bukti dukungnya, kemudian warga yang berpartisipasi dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pembibitan. Nah, nanti juga dicentang-centang saja, nanti mulai dari kepala sekolah, apakah berpartisipasi, dan orang tua wali murid, petugas keamanan, petugas kantin, petugas kebersihan. Nah, ini jenengan centang semua, usahakan dicentang semua. Kemudian yang berikutnya jumlah pohon yang ditanam dan dipelihara. Nah, ini nanti dibuat tabel jumlah tanaman atau jumlah pohon yang ada di sekolah ada berapa. Pak nggak kira-kira bingung Pak ngitungnya. Ya wis kalau bingung ya diperkirakan saja kira-kira ada berapa batang, ada berapa ruas. Nah, nanti dihitung semua jumlah pohonnya. Kemudian jumlah warga sekolah. Nah, jumlah warga sekolahnya ada berapa? Mulai dari kepala sekolah, peserta didik. Nah, ini nanti dengan masukkan jumlah warga sekolahnya. Nah, untuk ketentuan penilaiannya, kembali lagi ke tata cara penilaian yang tadi. Untuk jumlah pohon, nah, jumlah pohon ketentuannya nilai maksimal jika 80%. Jadi perbandingan antara jumlah yang di pohon dengan jumlah warga sekolahnya harus di atas 80%. Biasanya kalau kami membina ke sekolah, paling gampangnya usahakan jumlah pohonnya 2 kali jumlah warga sekolah. Jadi kalau jumlah warga sekolahnya 100, berarti jumlah pohonnya harus 200 kalau ingin nilai maksimal. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya upaya konservasi air. Nah, konservasi air upayanya apa aja nanti juga tinggal dicentang-centang, mulai dari penugasan pada mata pelajaran, penugasan pada ekstra, pemanenan air hujan, pembuatan lubang biopori,
pembuatan sumur resapan, pemanfaatan limbah cuci tangan, penghematan penggunaan air, pemanfaatan limbah air wudhu, pemeliharaan instalasi air, pemanfaatan air sungai. Nah, nanti dicentang semua dan harus dipenuhi bukti dukungnya. Kalau ada upaya lainnya, misal pemanfaatan limbah air ASI misalnya. Nah, nanti jenengan masukkan ke upaya lainnya. Atau misalnya ada upaya yang lainnya di sekolah terkait dengan konservasi air, ya nanti tinggal ditambahkan ke upaya lainnya. Kemudian yang berikutnya, konservasi energi, upaya yang dilakukan mulai dari perawatan peralatan listrik, pemanfaatan sumber energi terbarukan, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, kegiatan sehari tanpa kendaraan bermotor, penugasan, kemudian mencabut saklar, memanfaatkan cahaya alami, kemudian mengatur suhu, kemudian penggunaan peralatan hemat listrik, membersihkan lampu dan rumah lampu, atau upaya lainnya juga sama, bisa ditambahkan di kolom yang bawahnya. Kemudian yang berikutnya, inovasi terkait penerapan PRLH, jumlah karya inovatif pendidik dan peserta didik terkait penerapan PRLH. Nah, nanti ditulis jumlah inovasinya ada berapa. Jumlah inovasinya ada berapa. Nah, untuk ketentuannya, jika ingin nilai maksimal, harus lebih dari 5 karya inovasi. Maka dapat poin 3. Kalau karya inovasinya cuma 3-4, poin 2. Kalau karya inovasinya 1 atau 2, poinnya 1. Nah, nanti ini diisi ada berapa? Bisa 5, kemudian isi daftar inovasi. Nah, nanti untuk mengisi daftar inovasinya tinggal diklik saja isi daftar inovasi. Nanti akan berpindah ke sheet tabel inovasi. Nah, nanti tinggal ditambahkan judul inovasinya, kemudian nama inovatornya, apakah dari murid ataukah dari guru untuk yang melakukan inovasi, kemudian aspek penerapan PRLH yang terkait dengan inovasi tersebut. Nah, nanti jenengan pilih aspek apa yang berkaitan dengan inovasi tersebut, apakah berkaitan dengan penanaman, atau berkaitan dengan konservasi air, atau berkaitan dengan konservasi energi. Nah, nanti tinggal jenengan centang-centang. Misal biasanya kalau terkait inovasi ini kebanyakan pemanfaatan tanaman atau pemanfaatan produk yang ditanam di sekolah. Nah, nanti berarti masuknya ke penanaman dan pemeliharaan pohon tanaman aspeknya. Jadi misalnya ada inovasi es krim kunyit misalnya. Nah, nanti masuknya di aspek penanaman dan pemeliharaan pohon tanaman. Kemudian misalnya terkait dengan konservasi energi, ada inovasi pembuatan briket di sekolah. Nah, nanti itu maka berkaitan dengan konservasi energi. Dan seterusnya nanti tinggal disesuaikan dengan inovasi yang sudah ada di sekolah. Seperti itu. Misal kemudian inovasinya, misal ada apa? Kosida lingkungan, misalnya kosida lingkungan terkait dengan kebersihan misalnya. Nah, nanti masuknya ke aspek kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Nanti jangan sesuaikan semuanya dengan yang ada di sekolah. Nanti kalau sudah diisi, tinggal kembali ke pengisian kuesioner. Kembali ke pengisian kuesioner, kemudian yang berikutnya terkait dengan penerapan PRLH untuk masyarakat sekitar sekolah. Nah, aksi penerapan PRLH di masyarakat sekitar sekolah, mulai dari bersih-bersih sampah, kemudian pemadaman kebakaran hutan. Ini agak sulit ini karena kita nggak di wilayah hutan. Kemudian
kampanye tentang konservasi energi, kampanye tentang konservasi air, kampanye tentang bank sampah, penanaman dan pemeliharaan pohon di luar sekolah. Nah, nanti jangan Tiga ini enggak kan? centang semua. Kalau misalnya ada kegiatan lain atau aksi penerapan PRLH lain yang dilakukan di luar sekolah, misalnya bersih-bersih musola, ya nanti jangan masukkan ke upaya lain. Nah, bersih-bersih musola di sekitar sekolah, bersih musola atau masjid apa namanya, Masjid An-Nur misalnya. Nah, nanti jangan tambahkan di sini misalnya ada kegiatan lain, aksi yang dilakukan di luar sekolah. Sebentar nih, Jas. Misalnya ada kegiatan atau upaya lainnya, misalnya apa, penanaman mangrove atau apa kegiatan yang dilakukan di luar sekolah yang nanti tinggal dimasukkan ke upaya lainnya. Kemudian yang berikutnya kondisi kebersihan dan drainase di lingkungan sekitar sekolah. Banyak. Maaf Bapak Ibu, putus. Ini kalau ngalihkan ke lain bisa nggak? Maksudnya aku buka aplikasi lain bisa nggak? Nanti nggak terputus. Nunggu dulu. Buka ya. Oh, gue takut itu putus. Tapi yang lain tuh putus videonya. Oke, maaf tadi terputus karena sinyalnya putus. Jadi saya lanjutkan untuk yang berikutnya kondisi kebersihan dan drainase di lingkungan sekitar sekolah. Jadi ini nanti ditunjukkan kondisi kebersihan di lingkungan sekitar sekolah di luar pagar sekolah. Jadi ini nanti buktinya yang dimasukkan kondisi kebersihan dan drainase di luar pagar sekolah. Kondisi kebersihannya seperti apa? Apakah bersih, kurang bersih? Ya, nanti jenengan masukkan foto-foto kondisi kebersihan di lingkungan sekitar sekolah, di luar pagar sekolah. Misal di depan sekolah, di samping sekolah, atau di belakang sekolah. Nah, nanti jenengan masukkan foto-foto yang menunjukkan kondisi kebersihannya. Kemudian yang berikutnya kondisi drainase di lingkungan sekitar sekolah. Nah, ini juga sama, nanti jenengan tunjukkan drainase yang ada di luar pagar sekolah. Jadi yang di luar pagar sekolah, misal di seberang sekolah ada drainase. Nah, itu jenengan foto. Usahakan nanti jenengan cari drainase yang kondisinya memang bersih dan ada di sekitar sekolah. Jadi jangan ditunjukkan foto drainasenya yang kotor atau drainasenya yang tidak lancar. Usahakan cari drainasenya yang bersih. Kemudian yang berikutnya pemilahan dan pengelolaan sampah di lingkungan sekitar sekolah. Nah, ini juga ditunjukkan kondisi pemilahan di luar sekolah atau di luar pagar sekolah, apakah ada sampah terpilah dan terkelola dengan baik. Nah, jadi ditunjukkan apakah ada tempat sampah terpilah yang ada di lingkungan sekitar sekolah, nanti jenengan foto tempat sampahnya yang ada di sekitar lingkungan sekolah, nanti jenengan pilih yang sampah terpilah dan terkelola dengan baik. Kemudian yang berikutnya jejaring kerja dan komunikasi.
dengan instansi pihak terkait lah. Nanti ini juga sama, jenengan penuhi mulai dari forum Adiwiyata melalui medsos, kemudian pertemuan rutin dengan komite sekolah, kemudian kerjasama dengan instansi LH, kerjasama dengan instansi kesehatan, kerjasama dengan bank sampah, pertemuan rutin sekolah Adiwiyata. Nah, nanti jenengan centang semua kalau memang ada bukti pendukungnya. Kalau ada kerjasama lainnya, misal kerjasama dengan Polsek, misalnya ada kerjasama apa dengan Polsek, misal pengisi apa namanya, Polsek pernah mengadakan sosialisasi terkait dengan berkendara atau berlalu lintas, nah, misalnya dengan Polsek Kebumas misalnya. Nanti jenengan centang. Untuk kerjasama ini tidak harus berkaitan dengan lingkungan. Jadi semua kerjasama yang memang dilakukan antara sekolah, baik yang berkaitan dengan lingkungan atau yang tidak berkaitan lingkungan, nanti bisa dijadikan bukti pendukung seperti itu. Kemudian misal ada kerjasama dengan BNN, nah, kerjasama dengan BNN terkait sosialisasi pencegahan narkoba, nah, nanti tinggal dimasukkan saja. Kemudian untuk jejaring kerja dan komunikasi sudah. Berikutnya kampanye dan publikasi gerakan PBLHS. Nah, kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan mulai dari pemberitaan aksi melalui media sosial dan media massa, kemudian sosialisasi gerakan kepada pihak terkait, kampanye konservasi air, pameran aksi kreasi, internalisasi gerakan, kampanye konservasi energi, kampanye pengelolaan sampah, kemudian pemberitaan inovasi melalui medsos dan media massa. Nanti tinggal dicentang semua. Kemudian misal ada kampanye yang lain, misalnya kampanye apa ya? Kampanye penghijauan, misalnya penghijauan yang dilakukan di luar sekolah. Nah, nanti tinggal jenengan masukkan kegiatan kampanye apa saja yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya media publikasi. Media publikasinya apakah melalui MADI, kemudian kalau ada buletin atau majalah sekolah, yang nanti dicentang, pameran, media cetak, kalau pernah diliput oleh media cetak, kemudian website, media sosial, media elektronik, poster, nah nanti disesuaikan dengan media publikasinya. Kalau ada media lainnya yang tidak tercantum di sini, ya nanti dimasukkan ke media lainnya. Kemudian yang berikutnya jumlah kader adiwiyata. Nah, jumlah kader adiwiyata ini nanti dibandingkan jumlah kadernya dengan jumlah keseluruhan peserta didik atau siswanya. Nah, ini ketentuannya kalau di tata cara penilaian minimal 20% atau di atas 20%. Nah, persentase kader adiwiyata yang ditentu nanti harus lebih dari 20%. Jadi kalau siswanya 100 nih nanti berarti kadernya nanti harus 21, jadi di atas 20%. Kemudian yang berikutnya kegiatan pemberdayaan kader adiwiyata. Nah, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh kader adiwiyata mulai meliputi kampanye pengelolaan sampah yang dilakukan oleh kader adiwiyata, kemudian kampanye konservasi energi yang dilakukan oleh kader adiwiyata, pembuatan kompos, penanaman, kemudian aksi bersih-bersih sampah, kampanye konservasi air, normalisasi saluran drainase. Nah, ini nanti dipenuhi juga data pendukungnya. Kemudian yang berikutnya
pemantauan dan evaluasi. Nah, pemantauan dan evaluasi ada yang 1 kali dalam 1 tahun, kemudian 2 kali dalam 1 tahun, dan 3 kali dalam 1 tahun. Usahakan pemantauannya dilakukan 3 kali dalam 1 tahun atau tiap 4 bulan. Tiap 4 bulan. Kemudian nanti dipenuhi juga bukti-buktinya, mulai dari tabel pemantauannya, kemudian undangan, daftar hadir, dan lain sebagainya terkait kegiatan pemantauan dan evaluasi nanti juga dimasukkan dalam didukung. Kemudian yang berikutnya rencana kegiatan gerakan PBLHS yang terlaksana, jumlah kegiatan yang terlaksana berapa dan jumlah rencananya berapa. Nah, ini nanti mengambil dari rencana gerakan 1 tahun. Nah, dari rencana gerakan 1 tahun itu kan ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, nanti berdasarkan hasil evaluasi atau pemantauan, jumlah yang terlaksana berapa. Misal yang direncanakan 50, yang terlaksana baru 48 misalnya. Nah, nanti tinggal dimasukkan. Oke. Nah, nanti ini juga ada ketentuannya nanti di peraturan atau tata cara penilaian. Nah, nanti terkait dengan pemantauan nilai maksimal jika dilakukan 3 kali dalam 1 tahun, kemudian presentase gerakan PBLHS yang terlaksana nilai maksimal jika lebih dari 80%. Kemudian yang berikutnya unsur yang terlibat. Nah, unsur yang terlibat apakah ada kepala sekolah, komite, dewan pendidikan, dewan pendidik, masyarakat, dan peserta didik. Nah, nanti dibuktikan dalam folder pemantauan. Nanti melihatnya dari mana keterlibatan ini. Nah, nanti dilihat dari absen. Biasanya dilihat dari absen atau daftar hadir. Nah, nanti ditunjukkan kalau memang di situ ada kepala sekolah, ada komite sekolah, ada dewan pendidik atau guru, kemudian ada masyarakat, ada peserta didik, nanti dilihat dari absen dan foto dokumentasi. Seperti itu. Kalau sudah diisi semua, nah nanti untuk ngecek nilainya, jenengan pilih sheet penilaian kabupaten kota. Nah, di sini kemudian ambil nilai sekolah. Ambil nilai sekolah ini jenengan klik. Nah, nanti akan keluar nilai yang di sini, nilai CSAM. Ini nanti akan keluar nilainya berapa. Nah, yang keluar nilainya nanti di akhir nanti akan keluar totalnya nilainya berapa. Nah, ini totalnya 96,63. Maka sudah memenuhi kriteria adiwiyata mandiri. Usahakan penilaian atau evaluasi mandiri yang dilakukan harus melebihi batas minimal seperti yang saya tadi di awal sampaikan. Jadi kalau minimalnya 95, berarti usahakan di atas 95. Seperti itu. Nah, kemudian nilai kap kota ini nanti kami yang mengisi, jadi nanti kami lihat bukti-buktinya. Oh, dari situ, Bang. Oh, di Bu Titik. Kami lihat bukti-buktinya, lah nanti kami centang-centang juga di sini. Ini nanti kami yang mengisi untuk penilaian kap kota. Nah, nanti bisa dibandingkan antara penilaian yang dilakukan oleh sekolah dan penilaian yang dilakukan oleh DLH. Kalau memang masih belum memenuhi atau dari penilaian DLH masih kurang, ya nanti dari sekolah harus menambah bukti dukung yang harus dipenuhi seperti itu. Gitu nggih. Kemudian di sini ada sheet resume. Nah, sheet resume ini nanti mengisi, bisa lihat jawaban kuesioner dari
kuesioner yang sudah diisi, nah nanti bisa dilihat resumenya. Nah, nanti tinggal diklik ambil jawaban kuesioner. Nah, nanti akan keluar nanti berdasarkan indikator-indikator yang ada di kuesioner. Nah, unsur warga sekolah yang berpartisi ada 8. Nah, ini nanti ada resumenya, nanti bisa dilihat-lihat juga. Itu untuk penilai pengisian kuesioner. Mungkin saya buka tanya jawab dulu. Nanti kalau ada yang nggak paham, monggo langsung ditanyakan. Tanya Pak Fit. Nggih. Dari SMP 20 Gresik, Pak Teguh. Oh, nggih Pak Teguh, monggo. Untuk Dewan Pendidik, Pak, Nggih. pada penilaian, nah itu kami kan nggak kenal siapa Dewan Pendidiknya itu. Dewan Diganti pengawas, ya Dewan Pendidik. Diganti pengawas sekolah boleh nggak? Dewan Pendidik itu guru, Pak. Maksudnya? Jadi ada Dewan Pendidik itu maksudnya guru. Jadi guru yang di sekolah. Tuh. Pada itu Pak, lembar program 4 tahunan itu ada tenaga pendidik, ada peserta didik, ada kepala sekolah, ada juga tenaga non kependidikan, ada juga Dewan Pendidik, Pak. Iya, Dewan Pendidikan itu ada. Pada penilaian itu loh, Pak, program itu loh. Ada. Ini. Nah. Oke. Itu digantikan pengawas sekolah boleh nggak itu Pak Adit? Jadi guru sudah masuk, tenaga kependidikan sudah, yang Dewan Pendidiknya diganti pengawas gitu boleh nggak? Kalau jenengan ganti nggak bisa Pak, soalnya memang sudah Jadi kalau di sini enggak. Kalau biasanya Dewan Pendidik itu yang dimaksud Dewan Pendidik itu termasuk guru, enggak. Jadi guru dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu maksudnya Dewan Pendidik seperti itu. Enggak. Oke, makasih. Ya kita makasih Pak. Nggih. Monggo mungkin yang lain. Waktu dan mereka belum ada, Pak. Ya Pak, takut. Iya. Ini udah harus minggu tanggal ini. Begitu baras besok saya dikirim ya bisa langsung. Waktunya belum ada, waktu aslinya. Cairnya yang mana? Itu, Pak. Apa boleh? Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan terkait pengisian kuesioner, kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Tulis mungkin. Oh iya. Iya, Pak. Monggo. Monggo Pak. Tanya. Ini kayaknya folder makro Excel-nya ini yang ada agak beda dengan dulu Pak ya, banyak perbedaan. Jadi kalau berbeda kan Pak. dilengkapi dengan link, dilengkapi dengan link ya. Bukti ini langsung diklik, linknya keluar langsung ke folder kan gitu ya. Kalau yang ini tidak ada sama sekali Pak ya. Harusnya memang begitu Pak. Jadi di sini bukti disimpan dalam folder lah. Ini nanti yang rencana gerakan lah. Ini foldernya nanti ditambahi link. Cuman biasanya kalau terlalu lama nggak apa-apa Pak, nggak usah dimasukkan. Itu nanti biasanya tim penilai sendiri yang mengecek ke foldernya seperti itu. Jadi teknisnya tim penilai itu biasanya
buka dua tampilan, antara yang pertama tampilan makro Excel ini, kemudian tampilan berikutnya sampingnya nanti foldernya. Nah, nanti tinggal dicocok-cocokkan seperti itu. Jadi nggak perlu ngeling langsung ke foldernya, nggak usah, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Nggih, nggih. Oke, sementara itu dulu Pak Afif. Terima Nggih, kasih. siap. Nggih, sama-sama Pak. Monggo yang lain mungkin. Aku sama pajak itu NPWP. Yang folder itu kan hanya untuk sebagai bukti yang ada di sini. Nama-nama itu kan. Nggih, Antara kan ada kuesioner sama folder. Lah, folder nggih. itu kan sama pajak. yang kita Oke. Ya. yang ada di situ, gitu nggih? Nggih, ngaten. Satu lagi. Jadi nanti dari Excel ini, nah jenengan centang-centang, nanti jenengan tunjukkan buktinya di foldernya. Oke. Nggih. Ada 16 folder. Nggih, paham. Oke, makasih Pak Afif. Nggih, monggo. Rata-rata iki lho. Nah iki lho, itu bahasa bulan buka itu apa iki sini? Ini kan. Monggo yang lain mungkin kalau ada yang ditanyakan monggo. Lah iku pikirin di sini. Apa iku jawabane ngono. Oke, Pak. Pak Pit non sewu tanya Pak. Nggih, monggo Pak. Pak Teguh. Pak, biasanya itu kan kita dapat surat dari DLH Pak ya, berkenaan dengan usulan sekolah untuk menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Nah, itu kapan kami dapatkan itu Pak? Kalau untuk surat itu sudah kami sampaikan ke provinsi langsung Pak. Jadi nanti dari sekolah tahapannya nanti sekolah cukup mengumpulkan folder bukti pendukung sama kuesioner. Nah, itu nanti yang dimasukkan ke link Google Drive. Untuk suratnya semuanya sudah kami sampaikan ke provinsi. Nah, ini kemarin nggih. Nah, ini kemarin suratnya. Itu Pak ya. Nggak usah nunggu, nggih, nggak usah nunggu Pak. Ini yang kemarin sudah sampaikan, nggih. Di sekolah-sekolah yang sudah kami sampaikan untuk pendaftaran perpanjangan beserta link Google Drive yang sudah jenengan isi di Google Form kemarin itu. Nggih. Oke, ini suratnya Pak kemarin yang sudah kami sampaikan ke DLH Provinsi. Nah, sudah kami list juga daftar usulan perpanjangannya mulai adiwiyata nasional mandiri sudah kami sampaikan beserta link Google Drive yang sudah Bapak Ibu isi di Google Form yang kemarin Google Form pendaftaran. Sampun ada yang lain mungkin? Pak Nun Sewu Pak. Nggih. Tanya lagi. Nggih, monggo Pak, monggo. Biasanya kalau kemarin pada waktu kita ngajukan itu adiwiyata mandiri yang kemarin itu kita ada data tambahan. Untuk kali ini perlu nggak data tambahan itu Pak? Data tambahan. Kalau nggak salah kemarin itu isinya tentang profil, rona sekolah, keadaan terakhir sekolah, penanaman pohon, konversi air itu dan sebagainya itu. Perlu nggak itu? Sebentar ya.
Yang data tambahan kayaknya masuk di data administrasi, Pak. Oh, Sebagian yang tapi enggak ini semuanya. nggih. Yang ini Ya, nggih. betul. Nggih. Nah, Nggih, betul, Pak. iya, kok lupa saya. Nggih, nanti kalau memang bisa bikin ini nggih, nanti saya buatkan formatnya, nanti tinggal jenengan isi saja, nanti saya share di grup nggih, terkait Oke, dengan matur data nuwun. tambahannya nggih. Nggih, Siap. Pak. Nggih, saya lupa Pak. Mbak, Soalnya Mbak. yang Nuwun, Pak. tahun ini pakai aplikasi si dia itu, dia langsung ngisi di aplikasi itu, jadi nggak perlu menampilkan atau membuat data pendukung ini, gitu. Nggih. Nggih, makasih Nggih. Pak sudah diingatkan. Nggih. Makasih. Nggih, matur Nggih. nuwun. Nggih. Pak Afif tanya lagi Pak Afif. Nggih, monggo Bu. Oke, berkenaan ini Pak, kalau dulu waktu kita mandiri dulu kan ada sekolah binaan ya. Nggih. Saat ini kalau kita lihat di kuesioner itu kan nggak ada. Nggih. Berarti itu gimana Pak Afif? Sedangkan kita memang kan sudah tidak apa ya istilahnya melakukan secara de facto, secara de jure lah istilahnya ada hukum itu kan sudah tidak membina lagi. Terus itu bagaimana Pak? Karena Kalau nggak ada nggih. Kalau untuk sekolah binaan tidak usah dimasukkan Bu, soalnya memang fokusnya ke perpanjangan sekolah adiwiyata mandirinya. Nah, jadi kalau untuk informasi sekolah binaan tidak perlu dimasukkan. Kalau biasanya kalau sekolah binaan itu dimasukkan di data administrasi. Nah, di data administrasi ini nanti ada folder sekolah binaan. Cuman kalau karena ini perpanjangan, jadi tidak usah memasukkan sekolah binaan. Seperti itu, nggih. Makasih Pak Afif. Nggih. Saya coba jawab di sini. Untuk kemitraan dengan pihak luar, apakah harus berupa MOU? Nggih. Jadi untuk jejaring kerjasama dan kemitraan tidak harus berupa MOU. Jadi misal berupa surat undangan, kemudian daftar hadir atau daftar buku tamu itu sudah termasuk kemitraan. Jadi tidak harus kemitraan itu ada satu lembar MOU antara sekolah dan instansi terkait. Jadi tidak seperti itu. Jadi cukup surat undangan misalnya dengan puskesmas lah. Kan biasanya puskesmas ada surat undangan screening kesehatan gitu di sekolah tiap bulan atau tiap berapa bulan sekali. Nah, itu bisa disebut kemitraan. Nah, nanti bukti tambahannya nanti bisa dari buku tamu. Nah, buku tamu kan ada diisi biasanya dari puskesmas, dan jenengan foto aja nanti buku tamunya, yang bagian puskesmas jenengan kasih tanda. Itu sudah terhitung kemitraan. Seperti itu. Jadi tidak harus berupa MOU. Kemudian dari SMA Kedamaian, untuk tahun ini sebagai perpanjangan apa mengisi aplikasi Sidia. Untuk perpanjangan sementara tidak melalui aplikasi, jadi perpanjangan melalui secara manual lewat Google Drive yang kemarin jenengan kumpulkan. Jadi nanti data-data bukti pendukung 16 folder dan kuesioner ini nanti jenengan masukkan ke Google Drive yang kemarin sudah dikumpulkan. Seperti itu. Sampun, ada yang ditanyakan lagi? Ini kemarin ada yang tanya terkait dengan SK. SK di tiap folder itu apakah harus ada atau tidak? Jadi jenengan nanti bisa baca di tata cara penilaian ini yang sudah saya share juga di grup. Nah, nanti
data yang diminta itu apa saja, nah, nanti ada di sini. Jadi saya tunjukkan misalnya pertama. Nah, kebersihan dan sanitasi. Nah, nanti bukti yang dilihat ada salah satunya SK Tim atau Pokja kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Nah, ini termasuk salah satu bukti yang dilihat. Jadi ini bukti-bukti penguat yang bisa menambah nilai. Kalau misalnya tidak ada, misalnya buku monitoring atau checklist kegiatan memilih kebersihan tidak ada, tidak apa, tidak harus dipenuhi. Yang penting paling enggak dari bukti yang dilihat ini paling enggak sudah cukup bagi tim penilai. Jadi misalnya biasanya bukti utama memang yang di urutan 1, 2, 3, 4. Nah ini bukti utamanya ini yang biasanya minimal harus ada. Jadi mulai dari profil sekolah, ini nanti untuk melihat jumlah warganya, kemudian daftar piket, SK Tim Pokja, kemudian daftar dokumen dan dokumentasi foto kegiatan. Nah ini nanti yang biasanya dilihat. Jadi kalau memang bisa di tiap folder nggih, harus ada SK-nya. Kalau memang Pak kok kebanyakan Pak, bingung anunya. Kalau jenengan bisa buat SK1 misalnya, satu SK dan itu sudah mencakup semua, misalnya SK Adiwiyata, nah, di dalamnya sudah ada tim Pokja kebersihan beserta apa namanya job desk-nya. Nah itu tidak apa-apa, cukup satu SK itu aja. Jadi nanti satu SK itu nanti bisa dimasukkan ke semua folder. Biasanya kan kalau yang di contoh-contoh sekolah itu bisa ada satu folder, ada SK-nya sendiri. Kemudian nanti di Pokja kebersihan ada sendiri, kemudian di Pokja konservasi energi ada sendiri, pengelolaan sampah ada sendiri. Itu nggak bisa, nggak monggo. Nah, tadi sudah saya share juga di grup, ada SK Pokja Adiwiyata. Nah, itu ada SK bentuk Word yang nanti jenengan bisa tinggal ganti kalau memang Pak saya nggak ada Word-nya. Ini kemarin sudah coba kami buatkan SK-SK yang nanti bisa dimasukkan. Kalau jenengan membuat kebijakan, Pak, saya satu SK saja di SK Tim GBP LHS, ya enggak apa-apa. Nanti di SK Tim GBP LHS, jenengan terangkan, nanti di sini ada pokja-pokjanya, nah, pokja-pokjanya yang lengkap, dan nanti ditambahi rincian job desk-nya. Seperti itu, nanti satu SK ini saja cukup. Kemudian di SK usahakan informasinya jelas. Kalau memang itu namanya siswa, jenengan tambahi sampingnya kelas berapa. Jadi biar kelihatan ini siswa, ini guru, biar kelihatan. Jadi yang mana siswa, yang mana guru itu dibedakan seperti itu. Nah, misalnya namanya ini siapa? Nah, misal yang paling atas ini guru, bawahnya murid lah. Kalau yang murid jangan kasih dalam kurung kelas berapa. Jadi nanti bisa terlihat ini di apa namanya? Di SK ini ternyata nggak semuanya guru, ada muridnya, seperti itu. Kemudian ini ada yang tanya dari SMA Kedamian, untuk SK pendukung apakah tahun berjalan atau tahun 2122? Tahun menyesuaikan dengan data yang dipakai, Bu. Kalau misalnya jenengan milihnya data tahun 2223, SK-nya cukup SK tahun 2223 saja. Kalau misalnya jenengan milihnya tahun 2122, SK-nya tahun 2122. Kalau jenengan
masukkan 2 tahun, 2122 dan 2223, ya berarti jenengan harus buat 2 SK, SK 2122 dan SK 2223. Ini contoh SK-nya, sudah saya kirim di grup. Monggo nanti kalau memang nanti tinggal bisa disesuaikan, tambah kop surat, kemudian nama sekolahnya dengan ganti, nama sekolah ini nanti dengan ganti, dengan sesuaikan tanggal-tanggal, kemudian nama kepala sekolahnya jenengan tinggal ganti, kemudian nama timnya itu juga jenengan tinggal ganti. Kemarin sudah kami buatkan formatnya, jadi nanti tinggal enak gantinya. Monggo kalau ada yang ditanyakan lagi atau didiskusikan, monggo Bapak Ibu. Afif. Nggih, monggo Pak. Berarti untuk SK tim GPB LHS tadi harus persis dengan yang ini, yang jenengan Harus Pak, harus. Kalau ini kami buatkan formatnya saja, barangkali memang sekolah ada yang belum nyusun sama sekali, nah nanti tinggal ganti-ganti mawon. Kalau jenengan sudah ada yang sudah bikin sendiri, format sendiri, nggak apa-apa. Nggak harus mengikuti format sendiri. Nggih. Nggih, sebentar. Nggih, matur nuwun. Nggih, Pak, untuk sami. Yang lain monggo mungkin. Pak Afif, saya pengen menegaskan kembali nih Pak Afif. Nggih. Jelas ya, terkait kemarin kan soalnya ada kesepakatan waktu kita ketemuan itu kan kalau yang di perencanaan itu kan kita buat 2 tahun gitu toh, tapi kalau di perencanaan 1 tahun. Nah, saya sudah berjalan itu. Apakah lah tadi kan barusan kan Pak Afif ngomong ya kalau 1 tahun ya 1 tahun aja, sedangkan kemarin waktu saya di perencanaan itu sudah buat 2 tahun, yang dipelaksananya baru 1 tahun gitu sama yang mantan. Gimana itu? Nggih, enggak apa-apa Bu. Kalau memang di perencanaan jenengan sudah bikin 2 tahun, nggih enggak apa-apa. Kemarin yang untuk pengusulan nasional mandiri juga seperti itu. Untuk perencanaannya 2 tahun, kemudian untuk pelaksanaan dan monitoring evaluasinya 1 tahun. Enggak masalah. Kalau jenengan sudah bikin seperti itu, enggak masalah. Oke. Nggih. Terima kasih Pak Afif. Nggih, bisa Bu. Monggo yang lain kalau ada yang ditanyakan. Berdasarkan yang dikirim Pak Afif. Pak Afif, ya dari SMP 1 Gresik Pak, Bu Laila. Pak, berdasarkan file yang jenengan kirim, timbulan sampah itu per orang kan 0,2 kilogram Pak. Berarti kalau anggota di SMP 1 1000 berarti 200 kilo. Nah, itu kan sebelum Pak ya, sebelum perilaku ini. Nah, kemudian idealnya setelah ada perilaku, idealnya setelah ada gerakan GPLHS itu berapa Pak idealnya? Kalau idealnya, kalau mau nilai maksimal ada penurunan 80% Bu. Penurunannya 80%? Iya, 80%. Jadi misalnya asalnya 100 kilo, misalnya 100 kilo
sebelum Adiwiyata itu 100 kilo per bulan. Nah, nanti setelah melaksanakan gerakan PBLHS harus 20 kilo karena ada penurunan 80% seperti itu. 8 pada akhirnya 80% Pak ya, tapi 80%. di bulan pertama, bulan terakhir idealnya penurunannya 80%. Berarti kan bulan pertama 60% gitu Pak nggih, enggak semuanya langsung 20 apa 80. 80% itu antara sebelum dan sesudah Bu, yang di sebentar nih sambil saya bukakan yang tadi. Oke. Nah, ini kan sebelum ini kan biasanya untuk perhitungan memang dibuat seperti ini dari kementerian, dibuat 0,2 dikali jumlah warga sekolah, jumlah hari efektif setahun. Nah, nanti ketemu kilogram per bulannya berapa. Nah, kemudian nanti untuk yang setelah melaksanakan gerakan PBLHS-nya dirinci tiap bulannya berapa sampai ketemu rata-rata per bulannya berapa. Nah, nanti jenengan kurangi antara yang sebelum dan sesudahnya. Jenengan ini sudah jenengan tinggal ngurangi sebelumnya berapa kilo, misalnya 100 kilo. Kemudian sebelumnya setelahnya 20 kilo. Nah, berarti ada pengurangan 80 kilo. Nah, nanti 80 ketika ada pengurangan 80 kilo berarti itu sama dengan 80%. Ya, terima kasih Pak Afif. Nggih, sami-sami Bu. Untuk gerakan PBLHS di lembar pemantauan harus berapa persen gerakan terlaksana Pak? Karena ada gerakan yang diprogramkan di tahun depannya. Nah, untuk jenengan kalau mau jelas berapa persen atau ketentuannya berapa persen, jenengan lihat di tata cara penilaian ini. Nggih, semuanya sudah ada di sini. Untuk berapa persen, kemudian berapa upaya, kalau mau nilai maksimal itu harus berapa, ada di tata cara penilaian. Semuanya sudah ada, nanti jenengan bisa baca, sudah saya share juga di grup. Untuk rencana gerakan atau gerakan yang terlaksana di komponen pemantauan, kalau nilai maksimal 80%. Jadi persentase yang terlaksana 80% dari yang direncanakan. Jadi misalnya rencana gerakannya ada 100 kegiatan, terlaksananya ya berarti minimal harus 80 kegiatan atau 81 kegiatan. Maka sudah dapat poin 5. Seperti itu. Jadi semua nilai atau penilaian, kemudian bukti yang dilihat, nah, nanti jenengan baca di tata cara ini. Semuanya sudah dicantumkan, mulai dari komponen perencanaan, komponen pelaksanaan, dan komponen pemantauan. Nanti ada di sini semua. Nanti di makro Excel juga nanti keluar nilainya. Jadi misalkan jenengan isikan di sini, langsung isikan di sini. Nah, nanti di bagian penilaian nanti keluar nilainya berapa. Kalau memang di sini nilainya ada yang masih belum maksimal, misalnya nilainya ini cuma 2 atau ini 4, nah nanti jenengan tambahkan datanya atau tambahkan pengisiannya. Nah, misal timbulan sampah di sini. Jenengan langsung coba. Nah, misalnya sebelumnya 100, setelahnya cuma 80, nah, maka dapat nilai 1. Kalau mau nilai maksimal, tadi harus pengurangannya 80%. Jadi, kalau sebelumnya 100, berarti setelahnya 20. 21 di atas 80%.
10 ya. 10. Nggih. Seperti ini nggih. Nanti jenengan coba-coba mawon di Excel kalau mau terkait rencana yang terlaksana juga ada komponen pemantauan. Nah, misalnya dari 50 rencana, sementara masih yang terlaksana cuma 42, nah itu sudah dapat nilai maksimal. Kalau misalnya yang terlaksana masih 30, loh nilainya masih 3, ya nanti diusahakan datanya ditambahi, jadi sampai memenuhi nilai maksimalnya. Iya. Seperti itu nggih. Kemudian yang berikutnya dari SMP 18 untuk timbulan sampah sebelum itu berarti data tahun 2020. Nggih. Jadi data sebelumnya itu nanti jenengan pakai data tahun 2020. Kemudian SMP hingga sudah SMP 20 untuk penamaan file RPP di bukti pendukung apa ada ketentuannya. Kalau penamaan RPP samakan dengan contohnya mawon Pak, yang dari sekolah-sekolah yang lain. Biasanya sih ketentuannya nama, saya juga enggak seberapa apa. Nah, biasanya namanya seperti ini, nama mata pelajaran, kemudian nama mata pelajaran, kemudian nama kelas berapa, kemudian semester berapa, nama gurunya, kemudian aspeknya apa, aspek kebersihan, kemudian aspek apa, nah nanti jenengan susun, kemudian jenengan kalau bisa ya bikin tabel RPP. Nah, ini sama dengan yang di makro Excel tadi. Nah, ini juga bisa nanti untuk memudahkan penginputan. Jadi jenengan buat tabel RPP-nya dulu, nanti tinggal diinputkan ke makro Excel-nya. Ya, mungkin ada yang lain, Bapak Ibu. Tapi non sewu tanya Pak. Oke. Tentang tadi itu loh Pak, timbunan sampah sebelum dan sudah. Oke. Tadi kalau nggak salah disampaikan ada teman yang tanya sebelum itu adalah sebelum sekolah Adiwiyata Mandiri. Apa enggak sebelum kita ikut sekolah Adiwiyata berarti jauh sebelumnya gitu. Contoh misalnya SMP 20 Gresik, sekolah Adiwiyata Mandirinya tahun 2019. Nah, kita mulai ikut Adiwiyata itu tahun 2011. Apa itu yang kita masukkan? Tahun 2011 itu sebelum. Atau kita sebelum Mandiri berarti tahun 2018. Mana yang betul Pak? Terima kasih. Jadi kalau memang idealnya sebelum itu memang sebelum jenengan menjadi Adiwiyata Kabupaten malahan Pak. Kalau jenengan bilangnya sebelumnya sebelum itu sebelum Adiwiyata Kabupaten. Nah, cuman masalahnya kalau jenengan pakai data yang sebelum Adiwiyata Kabupaten, takutnya nanti ada perbedaan jumlah siswa dan nanti ketemunya timbulannya nanti ada jomplang atau kurangnya malah sedikit. Nah, makanya ya dibuat saja tahun 2020 gitu aja Jadi sebelum sebelum Mandiri untuk atau seperti itu. Ya, halo Pak Afif, boleh tanya? Oke, monggo Bu.
Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan barusan yang Pak Afi bahas, yaitu tentang untuk RPP-nya Pak ya. Nah, RPP tadi itu kan ada ya ada tulisan. Nah, itu kan yang keluar otomatis yang di makro Excel ya Pak ya itu ya. Di situ kan tidak ada kayak nama gurunya kan langsung masuk dalam penamaan ketika file yang di rename ya. Mohon maaf ini ada bangunan ya tuh. Gini apa Bu? Nah, terus ini kami sudah membuat rekap RPP. Itu boleh ya kalau kami masukkan ya. Boleh Pak, sebentar share screen saja ya, rekapnya saja. Oke, monggo. Sebentar. Saya masukkan rekap ya. Itu ya Mbak. Nah, ini sudah kelihatan Mbak di sana ya? Nggih. Ampun Bu. Ya, ini kami sudah merekap untuk Bapak Ibu guru ya. Jadi ini mapel, kemudian ada semester, nomor RPP modul ajar. Ini nanti kami pindah, berarti kan nanti kan enggak pakai nama ya, Pak ya. Berarti kan ini jumlah dari RPP-nya itu ya. Nggih. Atau modul ajar, Pak ya. Mohon maaf kami banyak modul ajarnya, Pak. Karena Bu. kira. Kami mawon. Ya. Jadi ini ada nama guru-guru, kemudian ini judul materinya, Pak. Judulnya ya. Materi modul ajarnya itu tadi. Kemudian ini aspek IPML-nya. Nah, ini judul banyak yang belum dimasukkan tapi sudah buat. Nah, begini, berarti nanti yang nama guru itu rekapnya tadi sesuai yang di Excel itu, Pak ya. Karena kan yang dipilih tadi saya lihat kan klik-klik pilih ya, Pak ya. Ini kita masukkan hanya PDF yang di bukti pendukung saja, Pak ya. Begitu. Terus nanti kami ngambilnya ngerekapnya tetap sesuai yang di ini ya, yang di share Pak Afif tadi yang dari makro Excel-nya itu kan. Ya, Bu, disesuaikan dengan makro Excel-nya. Tapi ini tetap boleh kita itu ya, sehingga boleh, karena mengetahui berapa jumlah guru. Berapa jumlah guru yang buat, karena sesuai permintaan Ella kan, kami minta untuk satu guru itu membuat minimal 2 begitu. Waduh, kebanyakan Bu, minimal 1 aja Bu. Loh, kemarin katanya begitu, Bu Hatir salah, sudah terlanjur nih. Tidak apa-apa Bu. Apa Oke bagus, Pak, matur suwun. Siap, ya. Matur suwun malah yang lainnya ini yang masih banyak di Bapak Ibu guru. Tidak apa-apa Bu. Oke, matur suwun. Bisa. Terima kasih. Ditutup aja screen-nya. Pun Bu, saya matikan. Ini monggo yang lain Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Ya, Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam, Ibu. Nah, ini menindaklanjuti yang tadi pertanyaan dari Bu Fafi ya tentang rencana GPLHS itu yang nanti yang dimasukkan ke dalam folder itu kan rencana yang 4 tahunan dan yang 1 tahun ya. Nah, jadi yang tadi kok disampaikan 2 tahun itu maksudnya gimana ya? Yang Pak Bu Fafi tadi. Oh, nggih. Jadi kita sudah membuat yang rencana 4 tahun dan 1 tahun. 1 tahun, nggih. Tahun yang 2022, 2023, gitu aja Pak. Nggih. Nggih, enggak apa-apa Bu, gitu aja nggih, enggak apa-apa. Kemarin kan 2 tahun itu maksudnya di rencana gerakan tahunannya itu ada 2. Jadi tahun 21, 22 dan 22, 23 seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya sekolah memang tapi kalau 1 tahun ya nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, 1 tahun. Kalau buat 2 tahun itu kan makasih, Pak Afif. Biar tambah barangkali ada pembanding dari tim penilai antara tahun 21, 22. Nah, nanti bisa ada pembandingnya. Seperti itu aja Bu. Kalau jenengan sudah bikin 1 tahun aja nggak apa-apa. Nggih, matur nuwun Pak Afif. Nggih, Bu.
Monggo yang lain Bapak Ibu. Kira-kira progresnya sudah berapa persen Bapak Ibu kalau boleh saya tahu dari semuanya? Progresnya kalau RPP sih sudah banyak masuk, sudah 99%. Tapi yang lainnya masih ya cek-cek. Enggak apa-apa. Kalau memang sudah mendekati 90% misalnya atau 80% Loh, itu RPP-nya saja atau modul ajarnya. Yang lainnya maksudnya Bu, kalau memang sudah ada yang lainnya cukup jalan. lengkap, kalau memang jenengan bisa lapor ke kami, jenengan lapor mawon, nanti biar kami cek. Rencana saya sama Bu Ervina mau ke sana tapi tidak hari ini. Siap. Masih sungkan kalau nggak komplit. Nggak harus komplit kok Bu, nggak apa-apa. Yang penting ada yang dilihatkan. Kalau misalnya masih 0, nah itu yang kami juga bingung apa yang dikoreksi. Pak Habib. Monggo. Begini Pak, untuk makro Excel yang sementara kami punya itu kok sepertinya berbeda dengan yang ditayangkan jenengan. Nah, apa enggak sebaiknya makro Excel itu di-share juga di grup, Pak? Sudah saya share Pak di grup. Sudah ada di Intip. Google Drive. Iya, itu yang di grup perpanjangan sudah saya masukkan juga, Pak. Yang jenengan tayangkan tadi kan ada link untuk masuk ke folder itu, Pak. Sementara yang kami punya itu tidak ada, Pak. Di grup perpanjangan WA sudah saya masukkan juga, Pak, yang kuesioner. Oke. Coba jenengan cek lagi, nggih. Nggih, siap. Manuhun, Pak. Nggih, sama-sami, Pak. Pak Afif, boleh tanya lagi? Ibu, monggo. Pak, terkait yang Bapak Afif tadi sampaikan, itu yang di masing-masing folder yang untuk bukti pendukung, itu kan ada kata-kata misalnya, itu kita kan perpanjangan, Pak, ya. Nah, kalau misalnya itu ada foto, nah, kan kalau tidak harus, misalnya ada foto, harus ada kelengkapan yang lain Kak, atau itu dan atau Pak? Dan atau? Misalnya kalau mampang foto, nah kemudian apakah juga harus dilengkapi dengan daftar hadirnya, terus surat undangannya, atau itu dan atau begitu? Atau harus komplit berapa? Misalnya undangan, terus daftar hadir, foto, ataukah kalau misalnya daftar hadirnya nggak ada, hanya undangan foto saja, begitu ataukah boleh atau bagaimana? Kan perpanjangan. Ibu, jadi biasanya kalau untuk tim penilai itu apa ya, lebih ke penguat. Kalau jenengan semakin lengkap, berarti nilainya semakin besar atau menguatkan bukti pendukungnya. Misalnya kalau jenengan buktinya cuma foto saja, nah itu biasanya masih belum ada penguat yang lain. Itu biasanya kadang tim penilai misal melihat foto itu belum bisa dijadikan atau belum bisa dinilai sebagai bukti dukung, ya berarti nggak dimasukkan bukti dukung oleh tim penilai. Akhirnya centangan jenengan bisa saja hilang. Jadi kalau misalnya jenengan bukti dukungnya
ada foto, kemudian ada SK, kemudian ada daftar hadir atau yang lainnya. Nah, itu bisa saling menguatkan seperti itu, Bu. Misalnya dari fotonya misal tidak cukup kuat lah, bisa dilihat dari SK atau dari daftar hadir atau dari yang lainnya. Itu dinilai tim penilai itu sudah kuat dan sudah masuk bukti, ya itu bisa menambah nilai seperti itu, Bu. Ya, berarti tetap harus dilengkapi, Pak. Nggih. Kalau memang bisa dilengkapi semua, nggih, bagus. Nah, terus itu lagi, Pak, yang terkait itu, Pak, modul ajar atau RPP tadi itu kan bisa juga kita masukkan ke bagian-bagian tertentu sebagai bukti pendukung ya, Pak. Ya? Nah, itu juga bisa dimasukkan, ya. Nggih, Bu. Bisa dimasukkan ke penugasan mata pelajaran. Nah, itu RPP-nya nanti tinggal di-copy. Ya, misalnya dia konservasi energi, kemudian yang air, kan bisa kita plotkan masuk itu ya. Nggih, bisa masukkan gitu kan. Nggih. Sudah Jadi, Pak Matrusun. Nggih. Gimana lanjut? Gimana Pak tadi? Jadi satu bukti dukung nanti bisa masuk ke beberapa folder. Misalnya kampanye tadi, nggih. Di kampanye itu nanti ada bisa masuk ke sambil saya share screen, nggih. Kampanye itu nanti bisa masuk di penerapan PRLH di masyarakat. Nah, nanti aksinya ada kampanye. Nah, nanti kampanye ini nanti bisa masuk juga ke folder kampanye sendiri, kampanye publikasi. Nah, nanti sama nanti. Ini buktinya sama, enggak apa-apa. Kemudian bisa juga masuk ke folder kader adiwiyata, kegiatan pemberdayaan. Nah, ini juga ada kampanye. Itu enggak masalah. Jadi satu bukti dukung nanti bisa dimasukkan ke beberapa folder, itu enggak apa-apa. Seperti itu. Yang penting tetap berkaitan yang dimasukkan. Kemudian misalnya RPP, ya itu tadi juga harus sesuai. RPP misalnya aspeknya konservasi air, nanti jenengan masukkan ke folder konservasi air. Jangan di konservasi air, nanti jenengan masukkan RPP konservasi energi. Nah, tetap nanti disesuaikan dengan foldernya. Betul ya? Baik, terima kasih Pak Afif. Iya, Bu, sami-sami. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin. Kalau memang dokumen yang sudah disusun itu sudah cukup lengkap, nanti jenengan konfirmasi mohon di grup nggih, nanti biar kami bisa cek. Soalnya kami juga banyak ini yang pengusulan perpanjangan, ada 38 sekolah. Jadi nanti kami ngecek satu-satu itu bingung. Kalau jenengan mau didulukan nggih, jenengan konfirmasi di grup, nanti biar kami cek. Atau kalau mau misalnya Pak mau pembinaan di sekolah saja, jenengan bisa sampaikan undangan ke kami, nanti ke DLH, biar kami bisa datang ke sekolah untuk melakukan pembinaan atau ngoreksi dokumen yang sudah Bapak Ibu susun. Seperti itu. Nanti kalau misalnya terkait komponen perencanaan, biasanya juga dengan Pak Yudo. Jadi nanti berkirim surat juga ke Dinas Pendidikan. Jadi nanti biar Pak Yudo bisa ikut. Betul nggih? Kalau misalnya cukup dilihat di Google Drive-nya saja, nggih, enggak apa-apa. Nanti kami cek di Google Drive-nya. Nanti kami sampaikan juga nanti kekurangan-kurangannya seperti apa, nanti kami sampaikan.
Pak Afif. Halo. Nggih, Pak. Untuk inovasi, Pak. Nggih. Inovasi itu apa harus berkaitan dengan lingkungan? Misalkan agak tidak berkaitan itu gimana ini? Inovasi usahakan berkaitan, Pak. Karena bahasanya memang inovasi terkait penerapan PRLH. Jadi yang berkaitan dengan lingkungan seperti itu. Ada inovasi apa, Pak, yang tidak berkaitan? Misalkan literasi. Nggih. Nah, ini kan kalau dikaitkan dengan lingkungan ini kan masih tidak ada ini. Jadi misalkan literasi digital lah itu kan tidak ada kaitan dengan lingkungan ini. Ya, misalnya literasi digitalnya misalnya dikaitkan dengan pemeliharaan tanaman kan bisa, Pak. Misalnya di tiap pohon nanti dibuatkan seperti barcode untuk literasi digital dari nama pohonnya kan bisa, Pak, seperti itu. Oh, ya, saya ini. Nah, kan bisa itu. Jadi nanti di pohonnya nanti dibuatkan barcode, tiap pohon di sekolah ada barcode-nya, nanti tinggal di barcode lah, nanti keluar keterangan pohon apa, kemudian manfaatnya apa. Nah, itu kan juga ada nilai literasinya. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Bisa, Pak. Insya Allah bisa semua dimasukkan ke lingkungan, insya Allah bisa. Nanti tinggal nyari celahnya di mana. Siap, monggo, Pak. Sami-sami. Yang lain mungkin monggo, Bapak Ibu. Oh. Oh. Oke, lupa Bapak Ibu. Ini yang nggak penting juga, nggih. Sebentar saya. Bapak Ibu, ini kemarin hasil kami mereview dokumen yang di beberapa sekolah yang sudah kami kunjungi. Usahakan semua data yang berkaitan dengan legalitas, ada tanda tangan kepala sekolah dan stempel, usahakan semuanya yang asli. Jadi jangan ditempelkan di Word tanda tangannya, kemudian stempelnya ditempelkan di Word, kemudian langsung dijadikan PDF. Jangan seperti itu. Itu nanti biasanya bermasalah kalau di penilaian. Jadi usahakan semua tanda tangan sama stempel itu stempel dan tanda tangan basah. Jadi tanda tangan di print, ditanda tangan, di stempel, baru di scan. Jadi kalau dibuka di Nitro seperti ini, Nitro PDF, nanti bisa geser semua. Tapi kalau misalnya jenengan tempelkan tanda tangannya sendiri, kemudian stempelnya tempelkan sendiri di Word, kemudian jenengan jadikan PDF formatnya,
Nah, itu nanti tanda tangannya bisa digeser. Stempelnya juga bisa digeser. Nah, kalau misalnya stempel dan tanda tangannya bisa bergeser, itu nanti mempengaruhi penilaian. Berarti dari segi legalitasnya tidak sah seperti itu. Biasanya nanti tim penilai langsung tidak menilai SK yang atau legalitas yang disampaikan seperti itu. Jadi usahakan tanda tangan dan stempel, usahakan nanti itu scan-scanan. Atau misalkan Pak, ini tanda tangan dan stempelnya saya tempelkan di Word, kemudian saya print baru di scan atau di foto, tidak masalah, seperti itu tidak apa-apa. Yang penting jangan langsung dari Word jenengan masukkan tanda tangan dan stempel langsung jenengan jadikan PDF. Jangan seperti itu. Jadi tetap di print terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika dibuka di Nitro PDL seperti ini nanti nggak geser, bisa geser semua. Jadi tanda tangannya nggak geser sendiri. Seperti itu. Misalnya saya carikan contoh. Ini ada yang tanya, kalau kepala sekolah sudah pindah, apakah harus pakai tanda tangan basah atau scan saja? Kalau tidak bisa dapat tanda tangan basahnya, scan saja tidak apa-apa. Cuman nanti tetap jenengan print lagi, baru di scan lagi. Seperti itu, nggih. Jangan jenengan tanda tangannya scan, langsung dimasukkan ke Word, kemudian langsung dijadikan PDF. Nah, jangan seperti itu. Nanti kalau seperti itu bisa digeser. Ini misalnya kemarin di SMP Negeri 3 nih. Nah, ini contohnya yang tanda tangannya scan-scanan, stempelnya scan-scanan, tapi langsung ditempelkan di Word dan dijadikan PDF. Kalau dibuka pakai Nitro, tanda tangannya bisa digeser. Nah, beda dengan yang kalau jenengan print dulu, kemudian jenengan scan lagi, nah itu nanti nggak bisa tanda tangannya nggak bisa digeser, nah semuanya bisa ikut kegeser kayak gini kan, semuanya bisa ikut geser, gitu. Nah, jadi usahakan seperti itu. Kalau misalnya nggak ada tanda tangannya, Pak, tanda tangannya susah, ya nggak apa-apa, ini jenengan print, jenengan print lagi, nah, baru jenengan scan lagi atau jenengan foto lagi, seperti itu, baru dijadikan PDF.
ngoten nggih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu, monggo. Tapi tanya. Halo? Iya, Pak. Pengiriman berkas paling akhir kapan, nggih? Tanggal 26, Pak. Nanti biar 26. nggih, nanti sebelum itu bisa kami cek lagi. Oh, nggih, matur suwun Pak Hafid. Nggih, suwun. Monggo yang lain Bapak Ibu, ada yang didiskusikan lagi? Kalau tidak ada, bisa dicukupkan ya pertemuan pada siang hari ini. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, bisa hubungi saya atau nanti bisa lewat grup. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa diakhiri pertemuan pada siang hari ini.
semoga nanti Bapak Ibu sekalian bisa diberi kemudahan dalam penyusunan dokumen yang dipersyaratkan, nanti bisa lolos semua, tetap menjadi sekolah adiwiyata mandiri, nasional, dan provinsi. Perpanjangannya berhasil semua. Dan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau memang ada yang ditanyakan atau didiskusikan, bisa via WA mawon langsung di grup atau langsung japri ke saya. Oh, di sini ada Pak Yudo. Pak Yudo mungkin ada tambahan, Pak Yudo? Pak Yudo. Kita enggak. Iya, ada Pak Yudo. Enggak, baru. Pak Yudo. Mute paling, Pak. Enggak. Masih di mute, Pak. Luar biasa Pak Afif. Ya, teman-teman kelihatannya sudah sama siap Pak. Assalamualaikum Pak Yudo, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semangat Bu. Berkat semangat. Ketemu lagi beraktivitas. Saya sudah dengarkan sejak tadi kok, sudah mulai awal. Hebat. Waduh. Podcast luar biasa lah. Ya, yang ditanyakan hanya kapan mengumpulkannya kan Pak Afif tadi ya. Ya Pak Afif ya. Artinya kan sudah siap ya. Jadi terakhir nanti tanggal 26 ya Pak ya. Tanggal 26 ya Pak ya. Pak, tidak saya bilang tanggal 26 Pak. Saya sudah bilang tanggal 10 terakhir. Malah sejak modul ajarnya sejak 27 tak bilang terakhir. Oh gitu 27 ya. Juli. 27 Juli ya. Itu saja molor baru kemarin selesai itu rekap. Oh, wah, luar biasa. Ya, sudah lengkap tadi, sudah disampaikan Pak Afif semuanya sudah lengkap ya. Tinggal nanti mungkin insya Allah bisa dihalusi sana sini gitu ya Pak Afif ya. Iya. Teman-teman sudah. Ya. Mangga dilanjut. Mangga. Siap Pak Yudo, matur suwun. Nanti Bapak Ibu kalau memang nanti butuh pembinaan ke sekolah, nanti bisa disampaikan mawon lewat surat ke DLH dan Dinas Pendidikan, nanti biar Pak Yudo bisa ikut untuk mengoreksi terkait dengan dokumen komponen perencanaan. Kalau ada yang perlu didiskusikan yang lain juga nanti bisa lewat grup WA. Ngoten nggih? Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.